untuk asam urat dan hipertensi itu apakah bisa dengan ginseng? Nah, mungkin bisa dijawab oleh Dokter Arbeng. Silakan, Dok. Bisa, Bu, bisa. Jadi tadi ginseng ini itu ada albumin, ya ada kandungan utamanya tuh albumin, dan juga ada di albumin ini sebagai pengangkut, ya, pengangkut, jadi mesin pengangkut. Jadi kalau asam urat itu biasanya kalau asam dia akan menumpuk di sendi-sendi. Nah, asam urat itu berupa kristal, jadi molekulnya berupa kristal yang tajam. Kalau dia berlebihan, dia menumpuk di sendi, dia akan menimbulkan peradangan. Biasanya merah, nyeri, gerak, sakit, bengkak. Nah, albumin ini sebagai antiinflamasi juga. Selain itu, ada oringo aloe vera. Nah, di situ ada antioksidan yang sangat tinggi. Kemudian flavonoid dan juga methoxyflavone itu akan mengatasi peradangan yang terjadi untuk asam urat. Nah, kemudian asam uratnya dilarutkan juga oleh ginseng. Saya rekomen untuk yang penderita asam urat boleh menggunakan ginseng, apalagi yang plus bisa cepat lagi tadi seperti Mas Eko, karena dosisnya juga sangat tinggi, kemudian efeknya pun akan sangat instan. Bisa dengan ginseng. Terima kasih Dok Arben atas jawabannya. Ibu Sinta, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga terjawab ya Bu Sinta ya. Nah, ini akan saya bacakan lagi pertanyaan dari Ibu Vivi. Pak Eko, persentase bonus di peringkat diamond, yang diamond itu kan 2%, blue diamondnya 4%, dan seterusnya tuh maksudnya bagaimana ya Pak? Ya, mungkin Pak Eko boleh menjawab. Silakan Pak Eko. Jadi ini bicara tentang kalau diamond mendapatkan 2% dari total omset jaringannya saat jaringannya melakukan repeat order, ya, repeat order di plan repeat order ya Ibu Vivi. Nah, contoh Ibu Vivi diamond, dan kemudian di jaringan Ibu Vivi ada 20 orang yang melakukan repeat order, ya, berapapun itu. Nah, selama mereka belum menjadi diamond, peringkatnya mereka belum punya peringkat, ya, terserah mereka mau starter paketnya maupun platinum. Saat mereka melakukan repeat order, Ibu Vivi akan mendapatkan 2% dari pembelanjaan mereka. Nah, kalau naik peringkat, Ibu Vivi naik peringkat jadi Blue Diamond, Ibu Vivi jatahnya bukan 2% lagi, tetapi 4%. Ya. Nah, kalau ternyata Ibu Vivi menjadi Red Diamond, jatahnya bukan 4% lagi, tetapi 6%. Nah, kalau ternyata Bu Vivi Black Diamond, jatahnya bukan 6% lagi, tetapi 8%. Nah, ini berlaku adalah overriding. Maksudnya seperti ini. Bila Bu Vivi tadi adalah diamond, waktu di bawahnya Bu Vivi, salah satu jaringan Bu Vivi ada yang diamond, berarti itu di break, ya, tidak mendapatkan. Tetapi kalau Bu Vivi ternyata peringkatnya lebih tinggi, jadi Blue Diamond, nah, Bu Vivi akan mendapatkan overriding dari omsetnya diamond itu 2%. Seperti itu Bu Vivi. Ya, kalau seandainya Black Diamond, kalau ketemu Black Diamond gimana? Kan 8% ketemu 8%. Kan break. Oh, nggak usah takut, karena perusahaan akan memberikan 2% omset perusahaan untuk diberikan kepada Bu Vivi. Jadi, ternyata kalau Black Diamond ketemu Black Diamond langsung happy. Karena apa? Omsetnya bukan lagi dari jaringan Bu Vivi sendiri, tetapi dari seluruh jaringan. Jadi dari jaringannya perusahaan. Makanya kita memberikan penghargaan 2% kepada para Black Diamond yang di jaringannya ada satu Black Diamond, ya, ketemu Black Diamond, nggak usah takut, langsung dapatkan 2% dari omset perusahaan. Seperti itu, ya. Semoga bisa menjawab. Terima kasih atas jawabannya Pak Eko. Ibu Vivi, semoga terjawab ya. Kita lanjut lagi, ada pertanyaan berikutnya dari Bapak atau Ibu Krat, Priyoha
di Nagoro. Pak Dokter, kalau lutut nyeri, apakah yang harus dikonsumsi dari produk Censora? Terima kasih. Silakan Pak Dok Arbain untuk menjawab. Ya, untuk lutut nyeri persendian itu bisa berbagai faktor ya. Peradangan sendi bisa ya, termasuk asam urat juga tadi bisa menimbulkan peradangan sendi. Infeksi juga bisa, atau pengapuran juga bisa itu ya. Jadi terjadi peradangan di sendi itu. Nah, produk untuk mengatasi peradangan sendi ini yang utama adalah Kansetsu. Kansetsu yang saya rekomen ya, itu selain ada albuminnya, itu ada glukosamin kondroitin. Nah, itu juga sebagai pelumas. Kadang sendi kita itu kalau apalagi udah usia ya, itu kering, jadi olinya udah bergeser kita sakit, kadang nyeri itu. Nah, Kansetsu ini ada pelumasnya, jadi kayak olinya. Nah, ini yang ada glukosamin kondroitin, dan juga banyak kalsium yang dikandung dari ini untuk mengatasi peradangan. Boleh dikombinasi dengan ginseng, walaupun kedua-duanya ada albumin, tapi nggak ada masalah ya. Jadi itu lebih cepat lagi efeknya. Jadi, nah 3 produk sensorian ya teman-teman sensorian sekalian ya, ginseng plus, kemudian Kansetsu dan Nenso. Nah, saya lihat 3 produk ini fungsi yang menonjolnya apa saja. Nah, kalau ginseng itu general bisa, terutama tapi untuk pencernaan, sistem pencernaan, karena di situ ada ini ya, ada temulawak. Nah, itu udah banyak penelitiannya untuk lambung, untuk liver, untuk ginjal segala macam. Nah, ini utama untuk ini. Jadi mengatasi masalah-masalah pencernaan, termasuk peradangan usus, karena di situ ada temulawak ini. Ya. Nah, kemudian kalau Kansetsu terutama untuk persendian, tulang dan persendian, dan juga kulit. Nah, Nenso terutama untuk vitalitas dan juga sistem peredaran darah. Itu 3 ini. Tapi saya lihat lagi teman-teman sensorian ya, semua produk sensorian ini mempunyai efek general. Jadi karena di situ semua produknya mengandung antioksidan yang sangat kuat, antiinflamasi, semua, bahkan anti kanker, antibakteri, virus, semua mengandung itu. Tapi yang menonjol di satu produk Kansetsu menonjol untuk persendian dan juga tulang. Nah, kemudian ginseng untuk pencernaan yang pertama, walaupun untuk semua organ bisa. Nah, kemudian Nenso untuk vitalitas tadi ya, karena tadi ada peloceng segala macam gitu ya. Itu meningkatkan testosteron dan juga fungsi vitalitas kita dan juga energi kita, itu saya lihat. Jadi tapi karena semua mengandung antioksidan dan juga antiinflamasi dan itu selain fungsi utama itu, fungsi yang lain untuk kesehatan juga ada di setiap produk sensorial. Jadi ibu yang tadi sakit sendi atau teman sakit sendi, boleh Kansetsu atau dikombinasi Kansetsu dengan ginseng. Itu kali Mbak Yes ya. Mudah-mudahan bisa terjawab. Baik, terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Eli Triturawati. Selamat malam, indikasi pemberian obat ini untuk apa saja ya? Silahkan dok. Nah, ini kalau obat itu ada indikasi ya, Mbak Eri ya, ada indikasi. Indikasinya untuk apa? Karena ditujukan untuk itu. Misalnya obat paracetamol pada indikasi untuk menurunkan demam gitu ya. Dia glukos obat diabetes indikasinya untuk diabetes gitu. Jadi ada indikasi, ada kontraindikasi. Nah, itu obat selalu begitu. Jadi nggak boleh diberikan pengencer darah, nggak boleh diberikan oleh orang yang darahnya lagi ada perdarahan, kontraindikasi. Nah, itu secara medis seperti itu. Kalau ini obat herbal, suplemen herbal, nggak ada indikasi. Makanya orang sehat pun boleh minum. Jadi nggak ada penyakit, nggak ada apa, saya sehat-sehat saja, ya boleh minum. Kenapa? Fungsinya untuk mencegah penyakit. Kita tahu penyakit itu yang timbul itu sekian persen yang sudah, tapi potensi penyakit ini, 80% kita udah punya potensi, di atas 40 tahun udah punya potensi penyakit.
tadi senescent itu sel-sel yang sudah nggak mampu beregenerasi itu jadi proses inflamasi di jaringan kita, kemudian merusak jaringan, lama-lama baru timbul sakit. Nah, untuk yang sehat, yang belum ada penyakit, belum ada keluhan, itu mengatasi senescent ini. Sehingga proses inflamasi yang berjalan terus kita nggak sadari, itu teratasi dengan produk Jensorian ini. Nah, kemudian juga tadi telomer itu bisa diperpanjang dan dihambat pemendekannya, sehingga regenerasi sel kita bisa kembali pulih dan mengembalikan fungsi organ. Jadi nggak ada indikasi Bu ya. Jadi silakan yang bahkan anak-anak yang sudah sekolah boleh konsumsi ini. Kalau dijajan di luar segala macam tercemar bahan kimia, dengan konsumsi produk Jensora itu radikal bebas bahan kimia ini akan tereliminir ya. Nah itu mungkin ya. Jadi bicara indikasi, kalau produk herbal ini nggak ada indikasi, tapi boleh digunakan oleh semua orang untuk mencegah yang belum yang sakit ya. Kalau yang sudah sakit mengatasi penyakitnya. Itu mungkin Mbak Jess ya. Jadi boleh yang sehat boleh. Kalau indikasi kan orang sehat nggak boleh. Indikasinya untuk hipertensi misal seperti itulah ya. Siap, Dok. Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih Ibu Eli, semoga terjawab ya. Nah, kita lanjut lagi, ini ada pertanyaan Bapak Aldi. Selamat malam, maaf tanya, apa ginseng ini bisa mengobati stroke? Ya, silakan Dokter Bain mungkin mau menjawab. Ya, stroke itu ada dua macam ya, ada yang stroke karena sumbatan pembuluh darah, kemudian ada stroke yang terjadi karena pecahnya pembuluh darah. Nah, biasanya yang pecahnya pembuluh darah ini banyak yang nggak tertolong ya. Jika dia udah nggak sadar, ini banyak nggak tertolong lah. Yang banyak tertolong sampai lumpuh segala macam itu biasanya yang sumbatan pembuluh darah. Nah, sumbatan pembuluh, kenapa terjadi sumbatan pembuluh darah? Ini karena asam lemak jahat yang berlebihan teroksidasi, kemudian menempel di dinding pembuluh darah, kemudian lama-lama menjadi plak ya, sehingga pembuluh darah tersumbat. Nah, biasanya penderita diabetes ini potensinya sangat besar, hipertensi dulu, kemudian lama-lama terjadi stroke. Nah, kalau orang yang sudah kena stroke, nah biasanya di pembuluh darah jantung juga sudah mulai menyempit, cuman belum terjadi keluhan. Biasanya seperti karena pembuluh darah kita itu sama di tubuh ya. Nah, kebetulan yang diserang dulu pembuluh darah di otak, kemudian terjadi stroke, padahal di jantungnya juga udah mulai menyempit. Karena itu potensinya sama di mana-mana ya. Nah, saya sarankan ginseng ini itu kan tadi dia selain ada albuminnya yang dari Canastriata, kemudian ada Oligoarpera. Nah, itu dia meningkatkan metabolisme lemak jahat dan juga meningkatkan metabolisme glukosa energinya meningkat. Dan itu juga dia anti peradangan, anti inflamasi, antioksidan yang sangat tinggi. Nah, yang tadi lemak jahat yang teroksidasi itu terus kalau di tubuh kita kalau terjadi reaksi oksidasi itu merembet terus, jadi nggak ada berhentinya, terus merambat. Nah, dengan kandungan antioksidan dan antiinflamasi yang sangat tinggi di produk ginseng maupun yang kansetsu, ini bisa mengatasi proses inflamasi yang terjadi di dalam pembuluh darah ya, dan juga memperlancar pembuluh darah karena tadi albumin itu kan dia transportasi sampai ke tingkat sel, sampai ke persinyalan sel. Itu fungsinya. Jadi regenerasi sel juga terbangun di situ. Nah, orang stroke pasti sel otaknya banyak yang rusak. Karena itu nggak mampu bergerak, karena perintah bergerak itu adanya di otak. Jadi ada istilah kita aferen, ya, kita ada sinyal, kemudian direkam sini, kemudian eferen, bergeraklah otot kita atas perintah otak. Ketika sel otaknya rusak karena tadi ada sumbatan sehingga selnya mati, maka nggak bisa diperintah sehingga lumpuh. Nah, lama-lama menyusut ototnya karena nggak digerakkan. Nah, tadi di dalam otak ini yang tadi kena stroke itu banyak sel-sel yang rusak. Nah,
dengan produk Ensora ini, Ginsei, apalagi Ginsei Plus ya, itu ya kerusakannya kan radikal bebas yang terus menjalar kalau nggak diatasi. Nah, ini radikal bebas ini dinetralisir dengan antioksidan, antiinflamasi yang ada di produk. Kemudian sel-sel yang masih normal, masih ini dipacu untuk beregenerasi. Sehingga nanti suatu saat dibersihkan sel-sel yang rusak ini dan radikal bebas yang rusak yang menumpuk di dalam otak, itu akan beregenerasi pelan-pelan, akan pulih lagi otaknya. Tapi tetap dikendalikan oleh dokter yang merawat. Jadi latihan, ya tetap fisioterapi dijalankan. Karena fisioterapi itu memerintah lagi supaya gerak kita berjalan lagi, otak kita berjalan lagi. Selain mengkonsumsi produk Ensora, khususnya Ginsei atau Ginsei Plus, tetap jalankan fisioterapi yang dijalankan. Biasanya itu untuk melatih, karena ketika kita bergerak itu otak kita akan dipacu untuk bekerja. Nah, itu fungsinya fisioterapi itu seperti itu. Dilatih bergerak supaya otak terus bekerja. Ketika otak bekerja, sel-sel bermetabolisme, dia akan terpacu. Mungkin itu ya. Jadi saya sarankan kalau untuk stroke bisa terutama Ginsei atau Ginsei Plus yang diinikan. Karena tadi kandungan antioksidan yang sangat tinggi, antiinflamasi yang sangat tinggi, dan mampu meregenerasi sel. Sementara penderita stroke itu di dalam otaknya itu banyak radikal bebas dan proses-proses peradangan yang terjadi, sehingga merusak otak, sehingga fungsi otak tidak berjalan, sehingga terjadi kelumpuhan. Itu kali Mbak Jess ya untuk stroke ya. Tapi tetap di bawah kendali dokter yang menangani ya. Jadi tetap ya, kalau sekarang lagi proses fisioterapi, jalankan terus fisioterapi. Ya. Baik, terima kasih dok. Semoga terjawab ya Pak Aldi ya. Ini kita lanjut ke pertanyaan Ibu Ratmi. Dokter, kalau untuk autoimun itu bisakah dengan produk Ensora, sebaiknya jenis produk yang mana? Terima kasih. Silahkan dok. Ya, nah ini autoimun itu sebenarnya sistem imun kita akan dibangun dari sel ya, sel T, sel B, segala macam. Nah itu membangun sistem imun. Di fungsi sistem imun kita itu sebenarnya menangkal bahan-bahan aktif dari luar yang akan merusak, baik itu virus, bakteri maupun radikal bebas. Itu sistem imun kita yang bertahan. Nah, ketika sel yang membangun sistem imun ini terkendala, mungkin karena proses inflamasi tadi, peradangan atau apa ya, dia rusak. Nah, akhirnya sel kita juga diserang. Nah, inilah sel kita diserang. Jadi bukan hanya menyerang lawan dari luar, yang di dalam juga diserang juga oleh sistem imun kita. Nah, itulah kemarin waktu COVID kan ramai itu ya. Ramai itu jadi autoimun menyerang tubuh sendiri ya itu. Nah, kenapa? Karena potensi peradangan di tubuh kita itu sangat besar, terutama untuk manula ya, yang udah usia di atas 40-50 itu peradangannya pasti terjadi karena banyak sel-sel yang tadi sel yang sudah rusak dan nggak terbuang, numpuk, itu jadi proses peradangan di tubuh kita. Nah, sistem imun ini terganggu karena tadi proses itu. Nah, yang saya sarankan kalau untuk ini Ginsei atau Ginsei Plus, nah ini membantu sistem imun ini. Karena tadi ada albumin untuk ini, karena dia juga akan mampu meregenerasi sel-sel sistem imun kita dan juga mampu meningkatkan fungsi kerjanya. Ya, jadi bisa untuk ini, tapi nggak instan ya, nggak instan. Dalam arti tetap itu lihat, kalau dilihat dalam 1-2 bulan gitu, bagaimana perubahannya. Nah itu jadi karena sistem imun terjadi karena kerusakan sel-sel yang bekerja di sistem imun, kemudian dia nggak bekerja optimal sehingga menyerang organ tubuh kita sendiri. Itu yang ketika terjadi serangan itu maka terjadi peradangan. Nah, produk Ginsei ini meningkatkan sistem imun kita. Itu yang ini. Sehingga tadi yang miss-nya, yang kesalahan di dalam sistem imun bekerja dikembalikan untuk dipulihkan. Ya itu kali Mbak Jess ya untuk yang autoimun ya.
Mudah-mudahan bisa terbuka. Yes, Dok Bain, terima kasih. Untuk yang autoimun semoga terjawab ya, Ibu ya. Nah, ini kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, Dok Bain. Tapi mungkin sebelum ke pertanyaan berikutnya, kita boleh untuk sesi tanya jawab kita boleh sampai jam 21.15 ya, Dok ya. Karena nanti akan ada giveaway dan juga promo Zoom. Oh iya, Mbak Jess, kalau ada yang private, saya open untuk free ya. Silahkan aja di nomor saya ya. Kalau ada hal-hal pertanyaan yang sifatnya private gitu, boleh nanti dijawab. Oke. Terima kasih luar biasa sekali Dok Bain. Nah, ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Dok ya. Ini dari Ibu Debbie. Selamat malam. Bagaimana menjelaskan produk ginseng dan produk jamu daun kelor dari Sido Muncul contohnya, di mana harga dari Sido Muncul itu sangat murah dan produk Sido Muncul juga sudah BPOM dan sangat aman dikonsumsi. Terima kasih. Nah, mungkin dari Dr. Arbain dapat menjawab. Silakan, Dok. Ya, tadi saya sempat singgung sedikit ya waktu kita bahas jamu ya. Nah, jamu-jamu ini, nah tadi bicara tentang produk itu terkait dengan bahan baku, kemudian teknologi untuk mengambil bahan aktif dari bahan baku ini, kemudian bagaimana bahan aktif ini bekerja. Nah, tadi kalau jamu daun kelor ya udah banyak beredar. Nah, ini isinya hanya daun kelor. Nah, daun kelor ini banyak antioksidan segala macam, antivirus, vitamin, mineral, bahkan protein ada di situ, kalsium segala macam. Nah, bagaimana teknologi jamu yang ini untuk mendapatkan bahan aktif yang ada di kelor? Apa hanya digerus, dihaluskan, kemudian jadi jamu? Nah, ini kandungannya pasti sangat terbatas. Dan juga ketika masuk ke tubuh kita, ketika jamu ini, nah kemudian direbus atau diapalah yang itu bahan aktifnya bisa rusak, sehingga penelitian yang tentang bahan aktif yang ada di dalam kelor itu nggak nyampe ke sini, ke organ tubuh kita, karena penelitian ini secara biomolekuler, kimiawi ya. Nah, kimia ini sangat mudah bereaksi di dalam tubuh kita. Nah, itu juga teknologi yang di ini. Jadi pertama, kalau mau membandingkan suatu produk, tadi teknologinya oke, sama-sama. Nah, kedua, ini hanya daun kelor kalau jamu. Kalau ini ada selain Oringo aloe vera, ada tadi tripang ini ya, ada temulawak ya. Kemudian juga kurkuma ya. Kemudian juga ada Canastriata, ikan gabus, ada proteinnya. Yang sangat tinggi albumin proteinnya ya. Nah, itu sudah sangat berbeda untuk dibandingkan ya. Yang di sini nggak ada albuminnya, di sini ada albuminnya, sehingga mampu memacu regenerasi sel. Nah, itu udah sangat berbeda. Nah, lebih detail lagi, banyak lah. Ini untuk pencernaan ada ini. Jadi komponen misalnya ginseng ya, karena ini daun kelor, di ginseng dengan perbandingan jamu daun kelor yang diproduksi perusahaan lain, ini sangat berbeda. Karena dari sisi kandungannya sudah berbeda, dan bekerja di tubuh juga sangat berbeda. Kandungan bahan aktifnya juga sangat berbeda di ini. Jadi itu Bu ya, kalau mau di ini dengan jamu memang tadi seperti saya sudah banyak manfaat, tapi instan nggak manfaatnya. Nah, seperti orang yang sedang sakit, kalau ginseng saya perhatikan yang lagi luka, yang segala macam, cepat proses penyembuhan, yang nggak sampai berbulan-bulan. 1 bulan udah kelihatan reaksinya. Nah, itu jadi kandungan dari ginseng sangat berbeda dengan yang jamu ini, karena tadi teknologinya, kemudian bahan-bahan bakunya ya, yang ini 3 bahan baku yang masing-masing sudah banyak penelitian medis yang diinikan dari bahan-bahan ini. Itu yang pertama ya, tentang perbandingan jamu dengan produk Censora ya. Itu kali Mbak Jess ya, kalau nanti menjelaskan ke customer ya, saya udah biasa minum jamu ini, apa keunggulannya? Nah, keunggulan satu, ini ada albumin. Ini albumin yang sangat vital untuk kebutuhan tubuh kita, untuk regenerasi segala macam. Kemudian ini ada temulawak.
Ini juga sangat. Nah kalau ini ada daun kelor. Nah kemudian teknologinya juga ini udah sangat standarisasi internasional, pengambilan bahan beda dengan jamu yang konvensional ya. Itu kali Mbak Jessica. Terima kasih Ya. Dokter Arbain, Ibu Debi semoga terjawab. Nah ini tadi ada pertanyaan dari Dokter Teni dan juga dari Dokter Teni ya tadi ya bertanya dan sudah dijawab juga oleh Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Nah ini ada Ibu Yene juga bertanya mengenai marketing plan juga sudah dijawab oleh Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Nah ini ada satu pertanyaan mengenai produk lagi. Mungkin ini adalah menjadi pertanyaan terakhir ya, Dokter Arbain dan Pak Eko. Nanti setelah masih ada pertanyaan lagi, mungkin nanti kami akan catat dan juga akan kita jawab di Zoom berikutnya. Saya akan bacakan untuk pertanyaan terakhir dari Ibu Yene. Malam dokter, mau tanya kalau trombosit di bawah rujukan, apakah bisa dengan makan ginseng? Trombositnya suami saya itu 54, kadang naik lagi jadi 78, jadi harus makan apa saja? Silahkan dok. Iya, nah ini kalau trombosit itu kan turun biasanya salah satu indikator demam berdarah ya. Nah itu mudah terjadi perdarahan, itu yang di ini yang nah kenapa trombositnya turun? Nah itu harus diteliti dulu. Jadi kita juga jangan langsung trombosit turun itu suatu indikasi ada kelainan di tubuh kita. Apa ada demam berdarah atau ada kelainan yang lain ya, ITP, idiopathic trombosit purpur segala macam. Nah macam-macam di ini itu harus diteliti. Nah saya sarankan kalau memang cenderung selalu rendah, dicek dulu secara medis ya. Jadi, nah tapi untuk sekarang kalau belum ini, jadi kita nggak bisa ini untuk trombosit turun, nah bukan seperti itu. Tapi harus tahu penyebab trombosit turun itu apa. Nah inilah harus dilakukan pemeriksaan ke dokter dan juga dicek lab segala macam. Nah sementara belum itu bisa diproduksi juga, dikonsumsi ginseng. Ginseng bisa ini tadi karena bekerjanya di tingkat sel ya. Trombosit kita tahu itu sel darah, pembeku darah ya yang bekerja untuk proses pembekuan darah. Itu juga sama dengan sel-sel lain ya. Perlu albumin segala macam, perlu regenerasi segala macam. Dia kalau terinflamasi juga bisa terjadi rusak. Nah ini kalau sebelum dicek lebih jauh, konsumsilah ginseng atau ginseng plus ya untuk yang trombosit yang turun ini. Tapi saya sarankan kalau selalu turun, cek ke dokter ya, periksa ke dokter, lihat penyebabnya. Apakah ini ada lain yang baru nanti dituntaskan. Nah sekali lagi sensorian ya, yang namanya produk obat herbal ataupun suplemen herbal itu nggak bisa mengatasi segala macam penyakit. Nah, jangan juga overclaim gitu ya. Jadi ada batasan-batasan. Nah, kalau penyakit yang sifatnya kongenital ataupun kelainan anatomi, nah itu sulit kita atasi. Misalnya fraktur, dok, tulang saya patah gitu. Gimana ya, harus kalau patahnya udah posisinya udah berubah harus dioperasi ortoped. Dan kemudian untuk membantu percepatan pemulihan penyambungan otot boleh konsumsi kansetsu ataupun ginseng segala untuk mempercepat proses penyembuhannya. Dok saya ada hernia gitu ya, operasi gitu. Jadi ada, nggak semua penyakit juga, tapi terutama penyakit degeneratif yang banyak beredar di masyarakat, hipertensi, kolesterol, diabetes, stroke, jantung koroner, tadi asam urat segala macam, itu hampir semua bisa terbantu dengan produk-produk inseptis. Kenapa? Karena proses peradangan yang terjadi karena radikal bebas. Nah, radikal bebas ini kalau nggak diatasi terus saja menjalar, terus jadi penyakit. Nah, produk Censora itu kaya akan antioksidan dan antiinflamasi, sehingga radikal bebas yang menyebar di tubuh kita akan dinetralisir, dan dengan adanya albumin memacu untuk proses regenerasi sel. Itu sangat bermanfaat
kesehatan. Nah, kita tahu sekarang penyakit yang terbesar ada penyakit karena gaya hidup ya, karena faktor degeneratif tadi ya. Nah, ini produk ini sangat bermanfaat untuk mencegah dan juga mengatasi berbagai penyakit degeneratif. Itu kali tambahan dikit ya, Mbak Jess ya. Siap, Pak. Siap, Ya. Dok. Oke, Dok. Baik, terima kasih contohnya semua yang ada di sini. Nah, mungkin sebelum kita giveaway, saya akan mengumumkan sesuatu yang